Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Kita akan melakukan pembelajaran hari ini ya. Sebelum melakukan pembelajaran, kita masuk di pendahuluan. Saya melakukan penyapaan kepada kalian, nyapa supaya mengetahui kondisi kalian. Ini namanya untuk asesmen diagnostik kalian. Jadi melihat dari sikapnya, dari melihat cara kalian udah siap. Terus terima kasih juga kehadirannya, kalian juga udah siap semuanya dengan buku, pulpen, dan smartphone kalian untuk materi pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama. Tolong untuk ketua kelas silahkan dipimpin. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak sudah melakukan berdoa bersama. Oke, selanjutnya saya akan melakukan presensi ya. Presensi ini mengetahui untuk kehadiran kalian bagaimana. Ade Surya, Hadir. Alda, Hadir. Ali, Hadir. Ali hadir, nggih. Alvio, Andika Yoga, Aneka Deva. Hadir. Sakit kenapa ini? Pusing ya. Yang Ade tadi sama Alda, enggak ada sakitnya apa? Belum kalian jenguk? Belum, Pak. Arya, Bagus Rahma, Bagus Tri, Hadir. Dani, Davin, Hadir. Dimas Fabrika, Dimas Dwi, Edo Rivaldo, Erikon, Farel, Vitara Subekti, Galang Surya. Hadir. Sambil tangannya diangkat ya, Cah. Saya biar mengetahui lebih hafal dengan wajah kalian. Siapa tahu nanti di jalan ketemu, nanti tak ajak ngopi ya. Insya Allah. Haikal, Iqbal Yuga, Hadir. izin. Oh sakit. Sakit apa Mas? Pusing masuk angin. Kita doakan cepat sembuh ya. Terus Iksan Reno, Miftah, Muhammad Rasa, Muhammad Lamri, Rendra, Reski Ferdian, Hadir, Pak. Ray Irlambang, Rio Ega, Satrio, Tegar, Selaning Samudra. Bagus sih namanya. Angkatan Laut Mas Bapak Willy, Yuki apa Yudi nih? Yuki ada? Izin. Nggih, baik, terima kasih. Berarti ada 3 peserta didik yang sakit, 1 yang izin ya. Nanti yang sakit dan yang izin kalau tanya informasi kita hari ini disampaikan aja. Nanti baru pertemuan berikutnya saya bimbing sendiri. Dan nanti ada yang namanya tutor sebaya dari kalian semuanya untuk membantu teman-teman yang tidak masuk. Oke, sebelum ini saya ingin melakukan yang namanya kesadaran diri dan budaya positif. Tolong kalian berdiri sebentar, melihat kerapiannya. Ada, kalau baju kerja dimasukkan, sama sekalian berdiri, terus kalian lihat kanan kiri kalian. Kanan kiri kalian ada sampah atau mboten? Kalau tidak, alhamdulillah, terima kasih pada teman-teman yang mengerjakan. Oh ya, kalau sudah berdiri silakan duduk, langsung duduk aja. Terus
Silahkan mengerjakan, lihat di sekitar kalian. Kalau udah bersih, sudah kita lakukan ice breaking ya. Untuk ice breaking saya pandu. Nggih. SMK bisa. SMK bebas. SMK 1 Suruh Jaya luar biasa. Oke, ice breaking ini untuk penyemangat kalian ya anak-anak. Terus persepsi peserta didik, ada yang ingin bertanya mengenai, ya Mas? Pelajaran hari ini apa? Pelajaran hari ini kita akan melakukan yang namanya engine management system. Jadi engine management system itu dilakukan di sistem-sistem injeksi. Ada lagi Mas Rasya? Siapa? Oke, untuk sebelum kita melakukan atau melangkah lebih jauh, saya ingin menanyakan atau memberi pertanyaan pemantik. Yang pertama, ini nanti tolong langsung dijawab aja ya. Apa yang Anda ketahui tentang aliran bahan bakar? Siapa yang ingin menjawab? Aliran bahan bakar dalam kendaraan bermotor termasuk sepeda motor adalah proses pengiriman bahan bakar dari tangki ke ruang bakar mesin. Oke, baik, aliran bahan bakar seperti yang dijelaskan Dani ya. Jadi setiap di aliran bahan bakarnya. Terus yang nomor 2 siapa? Saya, Pak. Langsung aja Mas. Sistem pengapian, sistem bahan bakar, sistem pendinginan, sistem pelumasan, sistem pengereman, sistem suspensi, sistem transmisi, apa Pak? Di situ macam-macam sistem di bahan bakar ya, ada mulai transmisi, dari transmisi itu masuknya di bawah itu ada lagi yang injeksi dan kelistrikan. Apa yang Anda ketahui tentang sistem bahan bakar? Nomor 3. Langsung aja. Sistem bahan bakar bertanggung jawab untuk menyediakan bahan bakar yang tepat ke dalam ruang bakar mesin pada saat yang tepat. Baik, untuk bahan bakar kalau tidak tepat mungkin nanti akan mesin sepeda motor itu kalau bahasa Jawanya ngadat kayak gitu loh ya. Terus yang nomor 4, apa yang Anda ketahui tentang jenis sistem bahan bakar? Karburator adalah alat mekanis yang menghubungkan udara dan bahan bakar dalam perbandingan yang sebelum campuran tersebut disatukan ke ruang bakar. Sistem injeksi bahan bakar menggunakan teknologi yang lebih canggih, di mana ECU mengontrol jumlah bahan bakar yang diinjeksikan langsung ke ruang bakar sesuai dengan kondisi mesin. Ya, itu. Terima kasih untuk pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan pemantik ini saya ingin mengetahui seberapa jauh kalian untuk mengetahui mengenai engine management system ya anak-anak. Untuk selanjutnya saya akan memberikan motivasi. Motivasi ini di sini belajar adalah investasi terbaik untuk masa depan kalian. Tetap fokus pada tujuanmu, jadikan pembelajaran sebagai kebiasaan sehari-hari dan jangan pernah berhenti untuk mengejar pengetahuan. Terus ada lagi, ketekunan dan disiplin dalam pembelajaran adalah kunci untuk meraih prestasi kalian di masa depan. Setiap usaha yang kalian lakukan hari ini pasti akan berbuah di masa yang akan datang. Terus untuk setiap kata yang kamu baca, setiap ilmu yang kamu pelajari adalah tabungan untuk masa depanmu. Jadi kalian yang sering membaca, sering bertukar pikiran pasti akan menjadi tabungan di masa depan. Lalu investasi yang terbaik ya, investasi terbaik di kehidupan itu leher ke atas. Jadi maksudnya leher ke atas itu kan ada otak untuk pemikiran kalian itu. Baik, bisa diterima untuk motivasi hari ini? Selanjutnya di sini saya akan melakukan gambaran kecil mengenai kegiatan kita selama proses pembelajaran hari ini mengenai engine management system. Jadi engine management system itu di setiap sepeda motor pasti ada, apalagi yang injeksi. Baik, kita bisa masuk kegiatan inti pembelajaran anak-anak. Untuk asesmen awal di sini saya akan membagikan beberapa lembar asesmen. Tolong ditarik ke belakang ya, dibagikan. Langsung dijawab. Setelah saya bagikan langsung dijawab aja. Sini udah dapat atau belum? Langsung dijawab. Saya kasih waktu sekitar 3 menit. Di situ hanya mudah kok anak-anak. Pertanyaannya hanya 2.
Ada kesulitan? Di asesmen itu untuk itu ada nama ditulis, ada apa itu lagi? Kelas silakan ditulis. Kalau untuk NISN-nya yang hafal silakan ditulis, yang tidak hafal tidak apa-apa. Asesmen awal di sini ada yang namanya fungsi injektor pada sistem bahan bakar pada kendaraan adalah, siapa yang ingin menjawab? Pak. Iya Mas, apa Mas? Fungsi injektor pada sistem bahan bakar injeksi pada kendaraan adalah mengalirkan bahan bakar ke ruang bakar. Ya, terima kasih. Untuk yang nomor 4, fungsi pompa bahan bakar pada sistem injeksi adalah Meningkatkan tekanan bahan bakar yang sesuai dengan SU. D. Baik, terima kasih. Jadi asesmen awal ini saya lakukan atau saya gunakan agar kalian tahu mengenai pembelajaran-pembelajaran yang ada di saat ini ya. Sudah apa belum? Sudah semuanya apa belum? Sudah. Kalau sudah boleh saya ambil. Tolong dijadikan satu setiap kelompoknya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi asesmen awal ini nanti akan saya pelajari. Ini bukan mengetahui benar salahnya, namun saya ingin melihat kemampuan di awal kalian untuk mengikuti pembelajaran pada selanjutnya. Nah, di sini anak-anak ada yang namanya studi kasus. Studi kasus itu saya akan kasih studi kasus dalam kehidupan sehari-hari. Nanti tolong dijawab dan dijabarkan ya. Di sini studi kasus yang pertama ini mengenai apa? Mogok. Dari sini mogok juga? Mogok kehabisan bensin. Sip, karena motor mogok mau saya tanyakan kenapanya, ternyata kalian sudah pintar. Jadi di sini motor mogok bisa yang pertama identifikasi kalian kehabisan bensin. Terus yang kedua ini kenapa? Nah, ecunya dan fungsi. Ecu tidak berfungsi. Lalu apa Mas? Apa? Kerusakan pada Injeksi. ecu. Yang nomor 3 di sini cek engine-nya nyala. Injektornya nyala tapi itu tidak bisa diakibatkan karena Mesin mati, Pak. mesin mati. Bahan bakarnya ada apa enggak? Ada. Nah, baik, di sini indikatornya penuh ya. Iya. Terus untuk yang nomor 4 ini menurut kalian ini pada posisi berapa RPM sepeda injeksi ini berjalan? 2000. Terus pada saat 2000 itu mesin di posisi mana? Piston di titik mati atas atau mau menuju titik mati atas? Mau menuju titik mati atas. Nah, di sini bahan bakarnya di sini ada ecunya. Terus nanti kita simulasikan untuk yang ini. Baik, untuk selanjutnya di sini skema cara kerja PGFME skema cara kerjanya di sini input itu dari sensor O2 sama EOT. EOT ini apa ya? Engine, oil, T-nya temperatur. Terus yang ini outputnya itu masuk ke ECM. ECM itu apa? Kontrol unit. Kalau EE itu ECU.
Kalau ECM kontrol, M-nya modul. Nah, okay. Nah di situ dari studi kasus ini, kenapa kok di sini dari ECU-nya tidak nyala? Ini kan prosesnya studi kasusnya di sini. Berarti seperti yang kalian katakan di sini tadi, ini tadi berarti bisa mogok karena ECU-nya mati, lalu kehabisan bahan bakar ya, jangan bensin sudah tidak ada toh. Nah ini sebelum saya melanjutkan ke materi, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Bisa dilanjut? Bisa. Mohon izin anak-anak untuk menyampaikan rincian pembelajaran yang akan saya lakukan kepada kalian di modul ajar yang sudah saya siapkan. Jadi capaian pembelajaran pada engine management system pada akhir fase F itu ada di kelas 11 sama 12. Peserta didik itu kalian mampu mendiagnosis gangguan atau kerusakan pada engine management system. Sepeda motor diantaranya sistem pengaliran bahan bakar yang nanti akan kalian praktekkan. Unitnya sudah saya siapkan sama di toolbox, itu sudah ada alat-alatnya sama job sheet-nya. Jadi untuk lebih tinggi, untuk yang lebih tinggi nanti di sistem kontrol elektronik atau di ECM-nya atau ECU-nya tadi. Kalau ECM Electronic Control Module, kalau ECU Electronic Control Unit-nya. Itu serta melakukan gangguan yang tepat dalam mengatasi gangguan kerusakan secara menyeluruh pada berbagai jenis dan merek sepeda motor. Untuk tujuan pembelajarannya di EMS ini, tujuan pembelajarannya peserta didik mampu mendiagnosis gangguan atau kerusakan pada engine manajemen sepeda motor. Sebelum kita lanjut, ngantuk apa mboten nih? Enggak, semangat. Baik, terima kasih anak-anak untuk semangatnya di hari ini. Setelah itu kalian akan melakukan kriteria ketercapaian pembelajarannya nanti. Yang pertama, memahami fungsi dan cara kerja engine management system. Yang kedua, menganalisis gejala kerusakan melalui pemeriksaan dan pengukuran komponen engine system di sepeda motor. Yang nomor tiga, menerapkan SOP perawatan. SOP itu apa? Standar operasional prosedur. Jadi setiap prosedurnya pasti kalian harus bisa melakukan dan mengetahuinya. Lalu yang keempat, menguji kinerja hasil perawatan dan perbaikan engine management system dalam elektronik sepeda motor. Nah, untuk profil pelajar Pancasila yang kalian bercapai, ini yang pertama di sini bernalar kritis, gotong royong, dan mandiri. Tadi bernalar kritis sudah ada kita umpan balik, tanya jawab mengenai pertanyaan pemantik. Nanti akan ada lagi untuk penalaran kritis. Lalu gotong royong nanti yang akan kita lakukan setelah mengerjakan LKPD, insya Allah kalian akan melakukan praktek kelompok. Jadi terus mandiri, nanti mandirinya ini masuk di semua asesmen sumatif, kalian harus mengerjakan semuanya nanti. Baik, sebelum dilanjut, sini kalian akan melakukan praktek. Saya mohon izin untuk menyampaikan materi-materi yang akan saya berikan di sini ya, anak-anak. Di sini sistem injeksi di Honda. Kenapa kok saya ngambil di Honda? Karena kebanyakan di mobil atau motor-motor unit kita adalah dari Honda. Oke, definisi PGMFI. Singkatannya PGMFI sebelum masuk ke definisi itu ini ya, programmed full injection. Jadi kalau motor kalian Honda semuanya, kalau ditanya PGMFI itu apa, nanti kalian supaya tidak bingung. Jadi sistem bahan bakar yang terprogram, programnya dari mana? Dari ECU tadi. Definisi PGMFI, sistem suplai bahan bakar dengan menggunakan teknologi kontrol secara elektronik yang mampu mengatur pasokan bahan bakar dan udara secara optimum yang dibutuhkan oleh mesin pada setiap keadaan, dari putaran mesinnya, dari bebannya, dari suhu kerjanya, setara suhu atmosfer. Suhu atmosfer sampun tahu? Sudah tahu?
Suhu atmosfer itu suhu yang ada di luar itu loh ya. Suhu atmosfer itu harus kalian tahu. Jadi nanti suhu-suhu yang ada di luar itu diambil di bahan bakar kalian untuk proses campuran bahan bakar. Nah, untuk letak komponen PGFMI-nya di sini. Di sini ada DLC atau data link connector. Di sini biasanya yang digunakan untuk meriset-riset ya, untuk di DLC ini. Terus di sini agak bawah ada sensor unit, map, IAT, dan TP sensor. TP itu apa? Throttle possession, enggak apa-apa, karena ya mungkin kita harus perlu belajar. Throttle possession sensor ya. Terus di sini ada injektor, di sini ada bang angle sensor atau sensor pendeteksi kemiringan. Jadi kalau peda kalian udah injeksi jangan sekali-kali coba kalian koyok balapan di motor GP. Kalau motor GP itu settingannya udah lebih. Kalau sepeda kalian standar yang injeksi itu kalian miring 45 menuju ke 30 itu udah mati motor kalian. Jadi kalian miring banget itu pasti mati dan glosor. Yang mati mesinnya maksud saya. Mau mesinnya itu mati terus kalian nanti terjatuh. Itu kemiringannya. Ada full pump. Full pump ini nanti yang akan kalian praktekkan kelompok. Lalu regulator atau penyerah sumber listrik dan ECU di sini, gear position sensor, saklar gigi, alternator, EOT, engine oil temperature atau sensor oli mesin, lalu IPS atau sensor pengapian. Jadi kalau masuk motor PGM FI itu sudah dilakukan semuanya. Mulai dari kontrol-kontrolnya ini sudah ada semuanya. Lalu selanjutnya sistem bahan bakar full system. Di sini sistem bahan bakar ini untuk menyaring dan menyimpan, lalu menyalurkan, mengatur tekanan dan menginjeksikan bahan bakar ke throttle body. Tekanan bahan bakarnya berapa? Tekanan bahan bakarnya berapa? 3,0 kgf cm kuadrat atau 43 PSI dan 294 kPa. Lalu di sini ya untuk di throttle body di sini injektornya di sini full feed hose atau selang penyalur. Di sini pengatur tekanannya, terus pompa bensinnya ada di sini tangki bahan bakarnya. Di sini full atau saringan bensin. Biasanya saringan bahan bakar atau saringan bensin ini kalian ganti ketika bagaimana? Udah lama motor berbet atau motor ngadat itu pasti kalian cek. Tapi sebelum kalian cek untuk mengganti bisa dilakukan seperti yang akan kalian praktekkan nanti, yaitu mengukur tekanan bahan bakarnya. Untuk fungsi komponennya anak-anak di sini full section filternya menyaring kotoran agar tidak terhisap oleh pompa bahan bakar. Yang kedua, full pump modulnya memompa dan mengalirkan bahan bakar dari tangki bahan bakar ke injektor. Untuk full pressure regulatornya mengatur tekanan bahan bakar di dalam sistem aliran bahan bakar agar tetap konstan. Jadi kalau injektor itu berbeda dengan karburator. Kalau injektor itu semprotan bahan bakarnya konstan atau terarah dan tetap kayak gitu loh ya. Kalau di injektor otomatis kalau kalau di karburator kalian buka besar kecilnya handle gas itu berpengaruh. Lalu untuk full feed selangnya mengalirkan bahan bakar dari tangki menuju injektor. Full injektornya menyemprotkan bahan bakar ke saluran masuk atau intake manifold sebelum biasanya katup masuk, namun ada juga yang langsung ke throttle body. Ini ada beberapa sistem injektor yang berbeda di pabrikannya. Ada yang melalui throttle body langsung penyemprotannya, ada yang melalui intake di katup masuknya.
Nah, di sini untuk cara kerja sistem PGMFI ya anak-anak. Di sini saat kondisi mesin dingin, penguapan rendah sehingga bahan bakar menempel di intake manifold. Kerapatan udara lebih padat dibanding temperatur saat panas. Sehingga diperlukan suplai bahan bakar yang lebih banyak. Nah, di sini dari EOT sensor menuju IAT, ECM lalu ke injektor. Temperatur dingin sama dengan tahanan besar dan tegangan besar. Itu biasanya kalau kalian melakukan kalian rumahnya di dataran tinggi, injektor kalian itu atau sepeda motor kalian itu pasti sulit nyala kalau pagi hari. Lalu selanjutnya di sini saat putaran rendah pada suhu kerja mesin, jumlah udara lebih sedikit dari suplai bahan bakar juga sedikit. Jadi injektor memulai membuka, menyemprotkan di pertengahan langkah buang, hampir akhir langkah buang itu sekitar 45 derajat poros engkol. Untuk di putaran menengahnya di sini kondisinya throttle-nya setengah terbuka dan tekanan udara yang masuk itu meningkat sehingga jumlah suplai bahan bakar juga ditambahkan. Injektor juga mulai membuka atau menyemprotkan di pertengahan langkah usaha. Dari pertengahan langkah usaha sampai langkah buang itu sekitar 180 derajat poros engkol. Untuk di putaran tinggi atau putaran RPM-nya sekitar 6000 RPM di sini ya. Throttle terbuka penuh. Jadi ini untuk screenshot gambarnya nanti kita simulasikan bersama. Jumlah udara yang masuk itu maksimal. Lalu jumlah suplai bahan bakar juga ditambah. Injektor mulai membuka dan di akhir langkah kompresi sampai akhir langkah buang itu poros engkol membuka sebesar 360 derajat. Jadi dibuka penuh di poros engkol bawahnya ini. Nah, kita coba masuk ke simulasi ya. Simulasinya di sini. Nah, di sini ya. Di sini di sistem ini nah, ini ada beberapa untuk di RPM-nya. Nah, ini posisinya seperti ini. Sehingga di sini pada saat intake operasionnya masuk, lalu mengarah lurus terus, dan di sini sudah terjadi ruang bakar terbakar. Di sini kan ada ledakannya, lalu katup X membuka untuk membuang bakarannya. Di sini udara masuk, disemprotkan bahan bakar, terus ini udara yang udah campuran dari bahan bakar masuk. Nah, ini untuk sistem 2000 RPM. Coba kita tambah. Nah, untuk 2000 RPM seperti ini. Lebih cepat, penyemprotannya juga lebih banyak. Lalu untuk yang 6000. 6000 di sini. Nah, jadi semakin banyak, semakin berputar ini semua. Dari mulai exhaust, mulai intake, lalu kompresinya, terus kombusnya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Kita lanjut. Baik, setelah kalian melihat simulasinya, nanti kalian juga bisa mempraktekkan sendiri. Lalu untuk rangkaian kontrol unit PGFMI ya, ketika kunci kontak on, otomatis pompa bahan bakar akan bekerja setelah 2 detik. Bila mesin tidak dihidupkan, maka ECM akan menghentikan kerja pompa bahan bakar. Nah, terus untuk pemeriksaan full fit hose-nya di sini, pemeriksaan kebocoran air injection, hose pipe-nya, selang injeksi dan pipanya. Terus untuk selanjutnya ini pemeriksaan gambar-gambar pemeriksaan injektor. Jadi periksa tahanan injektor dengan menggunakan multimeter 13–14 ohm. Jika kurang dari spesifikasi, silakan ganti injektor. Injektor kebanyakan seperti itu anak-anak. Karena kenapa? Kalau tidak diperiksa secara penuh, pasti akan mati juga.
Ada pertanyaan lagi apa enggak? Kosong. Kosong ini tahu apa enggak kalian? Tahu. Nggih, baik. Setelah mendengarkan penjelasan materi saya, di sini coba saya akan bagikan LKPD. Di sini LKPD-nya silakan diisi sekitar kurang lebih 5 menitan sampai 10 menitan. Silakan diisi bagaimana untuk referensi pertanyaannya. Referensi pertanyaannya kalian bisa melihat di internet. HP-nya silakan digunakan. Silakan digunakan HP-nya, enggak apa-apa, untuk mengetahui LKPD-nya. Ada yang kurang apa enggak ini? Tidak. Sudah semua? Sudah. Sudah LKPD. Tanya jawab sama teman kelompok nggak apa-apa. Ini namanya tangki motor. Gimana Mas? Ini gambar apa Mas? Di sini. Tangki, Pak. Tangki. Namanya tangki. Berarti nanti di sini diisi kelebihan dan kekurangannya ya. Terus ini gambar apa Mas? Yang ini loh nomor 2 full pump. Kelebihannya apa? Tadi kan udah ada ya untuk full pumpnya. Sip full pump. Di sini yang nomor 3 apa? Throttle body ya. Nah, nanti silahkan dicari kelebihan dan kelemahannya ya. TP throttle body. Mas yang nomor 4? Nomor 4 injektor. Kelebihan kekurangannya sudah? Belum, masih proses. Oke. Dan ada yang nomor 5 ya anak-anak. Nomor 5 itu komponen pengaliran bahan bakar yang digunakan pada sepeda motor. Enggak apa-apa, silahkan diskusi aja, enggak apa-apa. Dua menit 32. Kurang 2 menit lagi ya. Sekarang 11.15. Ini selesai 11.17. Nah, ini sudah sampai kesimpulan. Oh, belum. Sampai nomor 5. Kesimpulannya segera dikerjakan. Sip. Oke, kesimpulannya saya sudah mengetahui perkembangan injeksi ya. Iya, sip. Terus injektor dari kelebihannya
Tangki menyimpan bahan bakar. Kekurangannya gampang bocor. Ya, baik, sementara LKPD-nya diselesaikan dulu sambil menunggu 1 menit lagi sebelum kita melakukan teknik stop. Oke, baik, bisa dikumpulkan di sini. Saya tak muter aja. Tolong dijadikan satu, nggih. LKPD-nya sudah. Oke, terima kasih. Yuk. Oke. Terus suwun. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kita bisa melanjutkan untuk teknik stopnya. Bisa ya, teknik stopnya. Silakan kalian duduk siap dulu, duduk siap, tenang. Apa itu? Punggung ditempelkan. Posisinya enak, duduk siap, kaki di bawah, kaki lurus, dirasakan. Terus dengarkan dengarkan dari telinga kalian, samping kanan, samping kiri, apa saja yang ada atau yang masuk di telinga kalian. Jadi teknik stop ini untuk merefresh pikiran kalian agar tidak tegang, anak-anak. Ya, coba diamati benda-benda sekeliling kalian, yang ada itu apa, terus suara-suara apa yang masuk dari telinga kanan atau telinga kiri. Baik, kalau sudah untuk melakukan teknik stop, kita bisa melanjutkan pembelajarannya. Oke, kalau bisa di sini akan saya bagikan job sheet-nya ya. Job sheet-nya akan saya bagikan. Jadi nanti kalian juga akan presentasi juga. Sini untuk job sheet kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tolong dipelajari dulu sekitar 1 sampai 2 menit di acara job sheet ini sambil saya tak menyiapkan untuk medianya. Dibaca enggak apa-apa, dibaca yang keras enggak apa-apa untuk job sheet-nya. Dibaca, dipelajari, nanti itu yang akan kalian praktekkan. Kalau kalian sambil minum juga enggak apa-apa, anak-anak. Kok tegang.
Selanjutnya kita akan melakukan diferensiasi konten ya. Jadi diferensiasi konten ini saya akan membantu kalian untuk melihat ini. Silakan diamati. Nanti ini yang akan kalian praktekkan di kelompok. Silakan diamati, dilihat di situ di sistem-sistem PGFMA-nya. Ini simulasinya dilakukan oleh AHM Astra Honda Motor. Nah, di sini nanti jangan lupa kalian kalau praktek menyiapkan alatnya, alat-alatnya sama nih kain perca atau majun. Nah, ini nanti yang akan kalian praktekkan ya. Di sini kalian yang siap untuk praktek nanti dilihat dan jangan lupa ditulis di job set kalian nanti.
Ini kalau ini turun berarti posisi apa? Mengosongkan jadi teknik-teknik memasang full bit hose-nya dan full pump konektornya nanti kalian hati-hati. Jadi sehingga tinggal menggunakan kuku aja tanpa menggunakan alat. Tapi nanti kita beda melakukan prakteknya ya, Nana. Bedanya gimana? Di sini saya sediakan video kontennya dari full pump injektornya itu pakai punyanya Supra. Kita nanti melakukan praktek dari punyanya Honda Beat. Apa? Tidak ada pertanyaan toh? Jawab. Nah, itu untuk tekanan bahan bakarnya. Itu untuk diferensiasi konten tekanan bahan bakarnya ya. Jadi di sini mohon saya menjelaskan sebentar saja menggunakan materi atau media media ini. Jadi ini nanti yang akan kalian gunakan atau kalian lakukan. Alat-alatnya disiapkan juga ya, alat-alatnya, terus toolboxnya disiapkan. Jadi toolboxnya di bawah di dekat sini, di sini nanti kalian mempresentasikan juga. Lalu di sini periksa selang bahan bakar secara visual. Dilihat di sini, putar kunci kontak off, lepaskan cover yang menghalangi. Itu disimulasikan kalau covernya sudah covernya masih ada. Kalau di media praktek yang di SMK kita ini kan sudah lepas, jadi enak. Lalu lepaskan soket konektor 5P yang ada di sini. Soket ini nanti dilepas. Hidupkan mesin, lalu pasang alat ukur, jadi ke kunci kontak off dan kabel negatif baterai dilepas. Jadi untuk pemasangannya seperti itu. Namun kalian bisa mengacu ini, bisa mengacu jogset, atau kalian sudah pernah melakukannya sendiri di sebelum pembelajaran ini atau bersama guru yang lain sudah mensimulasikan, tidak apa-apa, nanti dilakukan aja. Jadi di sini lepaskan selang bahan bakar, terus letakkan kain lap yang bersih ketika melepas selang. Jadi ketika melepas selang nanti digunakan kuku dua ini aja ya, jari jempol ini ditekan masuk ke kiri, ini ditekan ke bawah, lalu dilepas kayak gitu. Untuk selanjutnya pasang kembali, terus negatif baterainya dipasang, lalu hidupkan bahan bakar atau selang itu tadi ya, dihidupkan lagi, dan standarnya sekitar 263 sampai 360 kPa atau 38 sampai 46 PSI. Pemeriksaan sistem bahan bakar ini ya, pemeriksaan saluran tipe PGFMA ini. Jika tekanan bahan bakar lebih tinggi dari standar, ganti pompa bahan bakar. Jadi ketika tekanannya lebih tinggi, pompa bahan bakar ini nanti harus diganti. Tapi untuk penggantian kita lakukan pembelajaran berikutnya saja. Jika tekanan bahan bakar lebih rendah dari standar, periksa kebocoran selang bahan bakar. Jadi selang ini diperiksa, ada yang bocor apa enggak. Terus selangnya terjepit atau enggak. Lalu unit pompa bahan bakarnya dilihat juga. Dan saringan bahan bakar tersumbat atau tidak. Saringan bahan bakar tadi kan sampean sudah menjelaskan kalau saringan bahan bakar bisa tersumbat atau tidak. Setelah pemeriksaan, lakukan prosedur dan tekanan bahan bakar. Kemudian lepaskan full pressure gauge-nya dari pompa bahan bakar dengan cara seperti pemasangan tersebut.
Nah, sebelum melakukan praktek kelompok, jadi saya informasikan ini nanti diusahakan nyala dulu ya. Nah, jadi segini aja cukup, diasumsikan kita nyalakan 2 sampai 5 menit. Jadi kenapa kok kita ngetes? Jadi unit yang akan kita lakukan praktek ini standar apa tidak? Sekalian juga melihat aliran bahan bakar yang ada di sini itu mengalir atau tidak. Oke, sebelum kalian melakukan praktek kelompok, tolong dipelajari lagi job sheet-nya. Tadi job sheet-nya silakan dipelajari lagi. Dan nanti saya mohon sekitar 2 kelompok yang siap mendemonstrasikan di depan. Sudah? Ada yang siap? Kenapa masih belum? Kalau masih belum, saya tunggu 1 menit lagi ya. Jadi nanti untuk skemanya yang praktek silakan dilakukan praktek dan teman-temannya nanti berdiri di depan. Oke. Atau kalian yang bawa minum silakan minum dulu, enggak apa-apa sebelum lakukan praktek. Ngantuk nomor boten ini? Ngantuk? Tidak, ya. Kalau sudah siap, kelompok siapa yang siap angkat tangan? Kelompok berapa, Mas? 5? 6? Ya, kelompok 6 siap, silakan maju. Langsung dilakukan praktek. Sambil menjelaskan enggak apa-apa. Sambil dijelaskan. Job sheet-nya udah dibawa yo. Ya. Jelas enggak? Jelas dong. Nanti diamati semuanya, kalian diamati bagaimana caranya. Nanti ada kelompok lain yang mempraktikkan juga. Hati-hati, ada beberapa gelas ukur. Dipraktekkan aja sambil ngobrol, sambil ngomong enggak apa-apa, Mas. Tuh kelompok 5 semuanya. Nanti untuk
Jenuh dan saya nyuka tidak kemarin menjadi ya Baik, silakan diperlihatkan ke rekan kelompok lainnya. Gitu. Ke depan, ke arah depan, arah depan. Sekalian dibilangkan setelah ini melakukan praktek apa lagi? setelah Berapa itu? 49 9. PSI 49 PSI. Sudah dimatikan. Ini fungsinya untuk Menguras bahan bakar yang ada di selang. debitnya, untuk debitnya. Ini gila ini cepat ya weh. Iya bener. Kenapa cepat? Ora, enggak tuh. Enggak. Baik, ke kelompok 5 ini akan melakukan praktek debit bahan bakar ya. Tolong dipelajari, nanti yang lainnya juga melakukan praktek. Tuh, mau dinyalakan berapa kali? 5 kali, karena di anunya ada kok, di cara waktu pengukuran 10 detik jika aliran bahan bakar kurang dari pada yang ditentukan. Periksalah full pump, full section filter tersumbat atau pemasangan full pump. Hubungkan kembali selang bahan bakar melalui quick connecting. sudah dilakukan. Terima.
Nanti kalau dari kelompok lain ingin tanya enggak apa-apa, silakan tanya. 149 149 ya. mili. 149 satuannya Mili. mili ya. Setelah itu yang kalian lakukan apa lagi? Lepas ya. Kok sepertinya rotok tadi, enggak apa-apa, jangan takut, santai kayak praktek biasanya aja wis. Sambil ngomong, sambil tanya jawab sama temennya. Kenapa kok terakhir dinyalakan sepeda motornya? Untuk mengecek bahan bakar sudah berfungsi apa belum. Ya, oke. Baik, di sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan dari kelompok yang belum maju. Silakan bertanya. Yo, yang ingin bertanya, jadi nanti kalian juga mempraktekkan, kalian juga ngomongkan itu. Full pump. Full pump ini dari kelompok berapa? 4. Full pump itu apa? Jadi full pump itu digunakan di mana? Ayo, full pump itu apa? Jadi kalian telah praktekkan di ada kok kayaknya kalau di job sheet kalian ada. Yang terakhir itu ada, insya Allah. Mengecek aliran bahan bakar yang mengalir ke full pump itu pompa untuk benar Mas, tadi
mengalirkan itu di pompanya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Cukup untuk presentasi kelompok 5? Kelompok selanjutnya siap? Kelompok berapa? Sudah bersih semua yo? Oke, siap. Silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok 5. Kelompok 2 siap? Siap. Ya. Dipasang dulu. Oke, siap. Ya, wes. Yuk, silakan mempraktekkan untuk kelompok. Langkah pertama, buang terlebih dahulu tekanan bahan bakar dan lepaskan quick connect fighting secara perlahan-lahan. Yang agak keras suaranya mas, biar teman-temannya belakang kelihatannya belakang ada yang ngantuk yuk. Tolong semuanya diperhatikan nggih. Nanti sebentar lagi kita kalau sudah selesai istirahat kok. Langkah kedua, pasang full pressure gauge set dan pressure gauge. Langkah ketiga, on-kan kunci kontak beberapa kali dan pastikan tidak terjadi kebocoran bahan bakar. Langkah keempat, hidupkan mesin dan biarkan berputar secara stasioner. Langkah kelima, baca tekanan bahan bakar. Berapa tekanan bahan bakarnya? 49 PSI. Ya, 49 PSI. Langkah keenam, setelah pemeriksaan lepaskan full pressure dan pressure gauge dari pool pump. Dibuang dulu, dibuang dulu, nanti biar tidak nyemprot. Sudah cukup. Gimana kah? Ngantuk apa sih fokus ini? Ayo fokus yuk, fokus. Oke, Mas.
Selanjutnya pemeriksaan aliran bahan bakar. Langkah kerja, buanglah tekanan bahan bakar dan lepaskan quick connect fighting. Bersihkan bensin yang tumpah. Langkah kedua, letakkan ujung dari hose ke dalam tempat penampung dan ukur jumlah aliran bahan bakar dengan kunci kontak yang diputar ke on. Agak sini. Iya, biar teman-temannya kelihatan. Nah, sip. Jadi ini untuk mengalirkan bahan bakar atau mengetes berapa debit bahan bakar yang ada. Dilakukan seperti kelompok 5 tadi selama 10 detik, diasumsikan 2 detik setiap kali kunci kontak on. Nah, di sini prosesnya Mas Bagus ini, Mas Edo dan Mas Rasa melakukan pembacaan. Pembacaannya harus dilakukan di meja datar atau di toolbox ini biar tidak goyang. 149 mili. 149 mili berarti lebih atau kurang? Ayo anak-anak dibuka job sheet-nya, lebih atau kurang 149 mili. Pasang kembali connect fitting ke full pump. Sudah, Pak. Ya. Kalau sudah, bahan bakar dimasukkan dulu sebelum dipanasi lagi. Coba dinyalakan Mas Edo. Sampun. Oke, sudah. Prakteknya sama presentasinya jangan ditutup dulu. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, teman-teman? Itu cinta kok. Teman-teman. Dani mau nanya Mas. Mohon diulangi. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan bahan bakar, mengukur tekanan bahan bakar adalah pressure gauge. Full Sudah, pressure Mas. gauge. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan bertanya. Pak. Baik, terima kasih untuk kelompok 5 telah melakukan presentasi yang baik. Silakan kembali ke tempat. Baik, untuk selanjutnya ya anak-anak, terima kasih kalian telah melakukan pembiasaan penggunaan LKPD yang baik dan melakukan praktek dengan baik. Di sini saya akan melanjutkan, kita kurang beberapa slide saja ini, insya Allah kita lakukan pembelajarannya dengan baik. Mohon izin tak kembalikan ini dulu di sini. Kalian sudah berani menampilkan presentasi yang baik, melakukannya dengan baik. Mungkin dari umpan balik saya ada beberapa dari kalian untuk kurang nanti coba soft skill atau berkomunikasinya yang baik dilatih lagi ya, agar kalian bisa mengetahuinya. Ini umpan balik presentasi kelompoknya udah saya lakukan dengan baik. Saya bisa mengerti kemampuan kalian untuk berpresentasi. Lalu untuk selanjutnya di sini tolong di waktu ini kalian melakukan pengerjaan kalian atau asesmen sumatifnya sambil kita menunggu jeda adzan zuhur dulu. Silakan dikerjakan asesmen sumatifnya selama 10 menit.
Oh ya. Silakan dikerjakan asesmen sumatifnya selama 10 kurang lebih 10 menit. Nanti jika kalian 5 menit sudah selesai, gak apa-apa, silakan dikumpulkan. Astagfirullah. Saya tak izin minum ya. Sekian. Mungkin nanti pukul 12 tepat kalian harus bisa menyelesaikan. Jadi di asesmen sumatif yang saya berikan ini, sambil saya membacakan soalnya, silakan kalian mengerjakan, tidak apa-apa, dikerjakan. Jadi di sini pertanyaan-pertanyaan dalam asesmen sumatif ini ada 5. Apa fungsi dari pengaliran bahan bakar sepeda motor? Untuk yang kedua, sebutkan 5 komponen pengaliran bahan bakar sepeda motor. Lalu yang ketiga, sebutkan pengaliran yang ada di sepeda motor. Dan yang keempat, sebutkan 3 kemungkinan penyebab aliran bahan bakar yang tidak lancar. Di sini tadi sudah ada studi kasus yang kalian lakukan. Lalu yang kelima, apa yang terjadi jika semprotan bahan bakar dari injektor tidak lancar? Saya yakin, saya kira kalian bisa mengerjakannya, melakukannya dengan baik. Karena apa? Kalian sudah melakukan materi di pemahamannya. Untuk kelompok 1 masih nomor 1. Oke, enggak apa-apa, dilanjutkan aja, tidak usah terburu-buru. Untuk kelompok 2 nomor 2 sudah selesai. Kelompok 4 dilanjutkan. Nomor 4 untuk mengirim bahan bakar dari tangki. Kelompok 5 nggih. Kelompok 6 nggih, kelompok 6 sampai nomor berapa? 3. Tidak apa-apa, kalian silakan tanya jawab, diskusi sama teman-teman. Untuk melakukan asesmen sumatif ini kalian lakukan dengan baik. Kalian lakukan dengan baik, kalian boleh mencari literasi dari mana saja, dari internet boleh, karena untuk mengetahui kemampuan literasi kalian juga. Sudah dilakukan lagi. Asesmen sumatifnya dilakukan dengan baik. Ini saya ingin mengetahui seberapa jauh kalian mulai dan mampu menerima materi yang saya berikan pada pagi setengah siang hari ini. Ya, baik, tolong semuanya anggota kelompok, tolong mengumpulkan di samping agar saya mudah untuk mengambilnya. Dikumpulkan, terima kasih. Sudah. Ya, ada lagi? Ada lagi. Mana? Sini. Oke.
Kelihatannya kalian kok udah lelah semuanya. Oke, terima kasih. Kita akan melakukan sesi penutup flashback sekitar 10 menit ya. Tolong sabar, kita setelah melakukan ini kita berefleksi. Jadi saya menginginkan kalian untuk melakukan refleksi. Ada pertanyaan refleksi yang akan saya berikan. Nanti tolong yang siap silakan angkat tangan dan menjawabnya. Jadi yang pertama, apa bagian paling menarik dari pembelajaran hari ini? Sebentar Mas, sebentar. Terima kasih semangatnya Mas. Sama Mas siapa? Mas Davin. Terima kasih Mas Davin. Sebentar, itu belum saya jelaskan mengapanya. Jadi di situ apa bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Mengapa? Silakan Mas. Hal ini menarik karena menggambarkan betapa pentingnya teknologi modern dalam meningkatkan efisienitas mesin, mengurangi emisi, dan meningkatkan performa secara keseluruhan. Oke, baik, terima kasih. Jadi dari refleksi Mas Davin sudah mulai mengetahui bagaimana melakukan pembelajaran di hari ini. Yang nomor 2, silakan. Nomor 2 yang siap, Satrio siap. Nomor 2. Menurut apakah penting mempelajari sistem kontrol elektronik sepeda motor agar kepercayaan tanggung jawab? Ya, mempelajari sistem kontrol elektronik sepeda motor sangat penting. Seiring perkembangan teknologi, sepeda motor modern banyak menggunakan sistem kontrol elektronik seperti elektronik full injection, EV, dan engine control unit (ECU) untuk mengatur berbagai aspek kinerja mesin. Pemahaman tentang sistem ini sangat penting untuk dapat memperbaiki, merawat, dan mengoptimalkan mesin motor secara efisien. Oke, dari sini Mas Satrio melakukan refleksi dengan baik. Itu yang kedua merupakan pengambilan keputusan dan yang bertanggung jawab. Lalu kesimpulan yang akan saya berikan ya anak-anak, dari tolong didengarkan sebentar. Jadi kesimpulan ini dari definisi dan fungsi EMS adalah sistem kontrol yang terintegrasi pada kendaraan bermotor untuk bertanggung jawab dalam mengelola optimaliskan kinerja mesin. Lalu komponen utamanya yaitu komponen utama EMS meliputi electronic control unit atau ECU, sensor oksigen seperti angin, sensor tekanan udara, suhu, aktuator, dan full system delivery. Ada lagi proses kerjanya. EMS bekerja dengan menerima data dari berbagai sensor untuk mengukur kondisi mesin dan lingkungannya. Lalu pengaruh terhadap efisiensi dan emisi. Berperan penting untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar. Jadi emisi bahan bakar yang dikeluarkan dari knalpot itu bisa cepat terurai dengan baik, karena kalau emisinya jelek nanti pasti pengaruhnya di tubuh kita. Untuk selanjutnya diagnosis dan pemeliharaan. EMS juga berfungsi sebagai alat diagnosis on-board diagnostik. Jadi jika terjadi masalah pada sistem EMS akan melakukan sehingga teknisi dapat mengidentifikasi dengan baik. Dari perkembangan teknologi, seiring dengan perkembangan teknologi yang baik, perkembangan teknologi ini jadi mesin lebih presisi dan efisiensi lebih tinggi. EMS adalah sistem dari kendaraan modern yang mendukung performa mesin. Dari performa mesin itu didukung dengan baik. Lalu teknologi ini merupakan landasan bagi pengembangan teknologi kendaraan di masa depan. Proses umpan balik pembelajarannya, kalian tadi sudah melakukan proses pembelajaran yang baik. Ada interaksi dari siswa, ada interaksi dari guru juga. Kalian juga mempresentasikan dan melihat dengan baik di setiap season pembelajarannya. Terus sebelum kita membahas pertemuan berikutnya, apa yang ingin kalian tanyakan? Dari pertanyaan
pertemuan berikutnya belum ada ya. Jadi pertemuan berikutnya itu kemungkinan ya anak-anak kita akan melakukan pembahasan mengenai, selanjutnya kita lakukan pembahasan mengenai apa itu namanya di throttle body dan full pumpnya. Jadi full pump itu harus kalian nanti kita bongkar bersama. Jadi di sini ya saya kasih contoh seperti yang tak bilangkan tadi, di full pumpnya sini nanti kita bersihkan, kita lihat, kita kalau memang saringannya memang jelek kita ganti juga. Jadi kita sudah mengetahui aliran-aliran bahan bakar, tadi kalian juga melakukannya dengan sesuai SOP. Kalau sudah, nanti kita minggu depan melakukannya dengan full pump ini. Sebelum dari pertanyaan berikutnya ini, pertemuan berikutnya ada yang ingin ditanyakan apa tidak? Tidak? Beneran? Nggih. Ya, kalau tidak terima kasih. Jadi nanti di aliran-aliran bahan bakar itu yang perlu kalian lihat, perlu cermati adalah di tangki bahan bakarnya. Di tangki bahan bakarnya, setelah tangki bahan bakarnya nanti juga aliran-aliran injeksinya itu tersumbat atau tidak. Sesudah itu nanti kalian minggu depan juga tetap saya lakukan presentasi yang baik, supaya agar lebih interaktif lagi. Jadi tadi sebuah proses umpan baliknya sudah masuk, kalian pembelajarannya sudah bagus, tapi ada beberapa yang kurang. Maksudnya bagi refleksi kalian yang sudah di kesadaran diri tadi kurang melakukannya dengan baik. Maksudnya kurang melakukannya dengan baik itu kurang komunikatif, ada yang mengisi di link refleksi yang saya berikan itu kurang komunikatif tadi. Oke, baik, untuk selanjutnya mari kita berdoa bersama untuk melakukan sesi akhir dan kita selesai. Oke, ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa. Mengakhiri pembelajaran hari ini, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tolong diulang sekali lagi. Jadi nanti setelah saya memberikan ini ada lagi, tolong nanti disalamkan salam saya kepada orang tua kalian. Saya juga mengucapkan terima kasih pada orang tua kalian yang telah mengikhlaskan kalian sekolah di sini loh. Jadi telah mengikhlaskan, telah memberi uang saku dan lain sebagainya. Itu nanti tolong disalamkan kepada saya. Salamkan saya kepada orang tua kalian yuk. Kayak gitu ya. Jadi nanti supaya biar tetap sehat, lancar semuanya, dan setelah ini jangan lupa untuk melakukan sholat duhur berjamaah di masjid. Lalu nanti kalian melakukan setelah sholat berjamaah melakukan makan siang, jangan lupa makan siang. Sudah, kalau sudah, silakan dikemasi, lalu silakan keluar kelas untuk menunggu pembelajaran lainnya. Kalau sudah siap, silakan keluar. Sekalian di bawah, sekalian keluar semuanya. Ya, terima kasih. Ya, matur suwun. Matur suwun, terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih.